Rizik Syihab bebas, tapi jauh kalah kelas dibanding Ahok. Ya tentu jangan bandingkan lah jiwa kesatrianya Ahok dengan ya rombongan Petamburan lah gitu ya. Ahok itu seolah sendirian menghadapi kasus yang sebenarnya lebih kental nuansa politisnya dulu daripada benar-benar menjadi sebuah delik penistaan agama waktu itu. Tapi Ahok tetap dengan ketegaran, bahkan dengan sangat gentleman menghadapi proses hukum, tidak berbelit, kooperatif dalam persidangan meskipun penuh dengan tekanan, tetap sopan dan menjalani hukuman dengan ikhlas tanpa terlihat panas sampai keluar lapas. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dan ya, pahlawan kardun telah kembali eksis. Dan seperti ucapan orang-orangnya, akan kembali lanjut memimpin perjuangan. Sangat sekali ya. Dan bahkan kebebasan Rizik ini langsung diawali dengan jumpa pers di Petamburan. Dan dalam jumpa pers perdananya itu, Rizik bilang kalau pembebasan bersyarat ini bukan pemberian partai politik. Maksudnya bukan pemberian PKS ya. Bukan pemberian pejabat. Mungkin maksudnya bukan pemberian Anies gitu ya, tapi atas jaminan istrinya. Dan dia minta ini digaris bawahi soal dijamin oleh istri ini, minta hurufnya kalau bisa mungkin dipertebal lah, bold. Kalau perlu kasih warna merah dan dimiringkan. Iya, memang aturannya seperti itu, Pak. Kalau mengajukan pembebasan bersyarat, ya harus keluarga yang paling dekat yang menjamin. Kalau anak ya bapak atau ibunya, kalau suami ya istrinya, kalau istri ya suaminya, ya seperti itu. Bebas bersyarat. Itu namanya. Bos Petamburan sudah bisa menghirup udara segar hari ini, meski baru 11 bulan di dalam bui. Bos Petamburan sudah bisa menghirup udara segar hari ini. Meski baru 11 bulan di dalam bui, wajah si bos ini terlihat pucat dan gak segar. Kawan bilang, si bos Petamburan ini lama nggak menatap matahari katanya. Mungkin karena banyak matahari sudah tutup dan ganti jualan online ya. Lumayan ya, receh ya. Nah, pada proses pelepasan di Bapas Jakarta Pusat, memang terlihat meski wajahnya sumringah, Rizik terlihat pucat. Ya mungkin karena itu tadi, 11 bulan di dalam sel. Dan paling kena sinar matahari dalam sehari 2-3 jam lah ya. Nah, tapi itu nggak mengurangi kebahagiaan kadrun yang merayakan dengan tagar ahlan wa sahlan IBHRS katanya. Trending di Twitter 30 menitan ya. Si bos ini terlihat pucat dan gak segar. Dibilang si bos Petamburan ini lama gak menatap matahari katanya. Mungkin karena banyak matahari sudah tutup dan ganti jualan online ya. Misalnya nih, buat sampel ya, tiba-tiba besok misalnya ya, nauzubillah min zalik gitu, si siapa Pak Rizik Syihab ini melakukan tindakan melawan hukum. Itu udah nggak nunggu babi bu lagi, dicomot lagi sama Bapas, diambil lagi untuk dimasukkan ke sel kemarin. Untuk apa? Untuk ya ini ibaratnya nggak bisa dipercaya. Lu udah gua kasih hati untuk menjalani hukuman di luar, tapi lu berbuat lagi, melawan hukum lagi, ya udah masukin lagi sampai selesai masa hukuman sesuai dengan putusannya. Misalnya putusannya tuh 4 tahun ya 4 tahun dia jalanin, dipotong remisi. Itu kalau kejadian misalnya terjadi hal yang disebut sebagai melawan hukum lagi oleh napi yang baru dibebaskan secara bebas bersyarat. Ya, jadi ya terserah Pak Rizik ini. Karena peraturan adalah peraturan. Jangankan melanggar pidana berat ya di saat bebas bersyarat itu, ditilang aja nih, bisa jadi kembali ke sel. Kan kalau ditilang berarti ada pelanggaran hukum kan. Nah, kemudian publik kembali teringat bagaimana Ahok dulu menjalani hukuman, yaitu ketika masyarakat menyarankan Ahok untuk mengambil haknya sebagai terpidana, yaitu remisi dan pembebasan bersyarat atau PB. Tapi Ahok menolak. Ia memilih menjalani putusan hakim secara murni, sehingga ia tidak mengajukan pembebasan bersyarat. Ahok keluar dari rutan Makobrimob saat itu dengan status bebas murni.
Kebebasan Rizik ini langsung diawali dengan jumpa pers di Petamburan. Dan dalam jumpa pers perdananya itu Rizik bilang kalau pembebasan bersyarat ini bukan pemberian partai politik. Maksudnya bukan pemberian PKS ya. Bukan pemberian pejabat mungkin, maksudnya bukan pemberian Anies. Tapi ada jaminan istrinya dan dia minta ini digarisbawahi. Soal jadi jaminan oleh istri ini minta hurufnya kalau bisa mungkin dipertebal. Orang perlu kasih warna merah dan dimiringkan. Ingat Pak, bebas bersyarat, bukan bebas bersahwat. Tetap ya ada ya. Ya, bebas bersyarat artinya dibolehkan bebas dari lapas setelah menjalani 2/3 masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi ini bebas, tapi dipantau. Dan kalau misalnya sampai kabur, nggak wajib lapor ke Bapas ya. Ya, sang penjamin yang akan dicari petugas Bapas, maksudnya itu. Ya memang kemudian banyak publik yang tanya, kok udah bebas saja kan Mbak, padahal baru 11 bulan. Enak banget katanya. Tapi ya, nah ini ada tapinya. Kalau narapidana yang bersangkutan di sisa masa bebas bersyaratnya itu kembali tersangkut, kembali kena masalah hukum pidana, maka bisa gugur dan dicabut masa percobaan bebasnya. Dan untuk Rizik ini, masa percobaan bebas bersyaratnya itu hingga 10 Juni 2024. Artinya, kalau sebelum Juni 2024 Rizik kembali melakukan pelanggaran pidana berat misalnya, maka aparat bisa langsung mengembalikan Rizik ke sel semula sampai selesai masa hukuman sesuai vonis yang lalu, sambil diproses jika ada pelanggaran pidana yang baru, maksudnya itu. Ya, memang aturannya seperti itu, Pak. Kalau mengajukan pembebasan bersyarat, yang harus keluarga yang paling dekat yang menjamin. Kalau anaknya, bapak atau ibunya. Kalau suami ya istrinya. Kalau istrinya ya suaminya. Seperti itu bebas bersyarat. Atau bakal memilih kembali turun ke jalan, teriak-teriak saat ceramah, provokatif, hasut sana-sini, maki-maki Pak Jokowi, maki-maki Polri. Ingat umur, Pak. Anak perempuan juga ada 7 tuh katanya. Belum semuanya nikah. Tugas Anda sebagai bapak masih banyak. Usia terus bertambah. Jangan sampai kepleset lagi masuk bui. Lebih bermanfaat duduk santai di Megamendung, ngajar Iqra. Itulah makanya ingat Pak, bebas bersyarat bukan bebas bersyahwat. Bebas bersyarat artinya dibolehkan bebas dari lapas setelah menjalani 2/3 masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi ini bebas tapi dipantau. Dan kalau misalkan sampai kabur, itu wajib lapor ke Bapas. Ya, sang penjamin yang akan dicari petugas Bapas maksudnya. Artinya seluruh masa penahanan sesuai dengan ketetapan hakim atau putusan hakim dijalani 100%. Ya kalau ada remisi itu kan haknya ya, misalnya remisi Natal sebulan atau 14 hari misalnya. Itu adalah haknya. Ya tentu jangan bandingkan lah jiwa kesatrianya Ahok dengan ya rombongan Petamburan lah gitu ya. Ahok itu seolah sendirian menghadapi kasus yang sebenarnya lebih kental nuansa politisnya dulu daripada benar-benar menjadi sebuah delik penistaan agama waktu itu. Tapi Ahok tetap dengan ketegaran, bahkan dengan sangat gentleman menghadapi proses hukum, tidak berbelit, kooperatif dalam persidangan meskipun penuh dengan tekanan, tetap sopan dan menjalani hukuman dengan ikhlas tanpa terlihat panas sampai keluar lapas. Itu Ahok. Selepas bebas, Ahok lantas menjalani hidup kembali. Ahok kembali melaksanakan ritual kehidupannya, merapikan yang berserak, memantapkan hati yang terkoyak, dan kembali mendapatkan kepercayaan oleh negara untuk mengabdikan ilmunya di Pertamina sampai sekarang. Selepas menjadi pesakitan, Ahok lantas berguna untuk negara. Bagaimana dengan Pak Rizik ini? Apakah akan berubah menjadi salah satu orang yang berguna bagi negara? Negara Indonesia loh ya maksudnya ya. Atau bakal memilih kembali turun ke jalan teriak, Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan